Dalam suatu riwayat diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rombongan malaikat yang mengelilingi permukaan bumi, Bapak Ibu. Dicari di mana ada satu majelis yang mereka duduk bersama untuk berzikir mengingat Allah. Maka duduknya di sini kita adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kita menceritakan satu peristiwa yang begitu agung yang semua atas kehendak Zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni perjalanan yang pernah dialami kekasih Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk di majelis tersebut, maka tatkala malaikat itu menemukan majelis tersebut, turunlah malaikat di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, jangan dikira yang hadir cuman pian, tidak. Hadir di tengah kita banyak daripada malaikat-malaikat Allah. Seandainya Allah bukakan mata batin kita. Ada yang lihat samping-samping kita ada malaikat, Pak? Oke. Yakini banyak malaikat yang dikatakan baginda Rasul di majlis yang begitu mulia ini. Selesai daripada acara ini disebutkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, "Qumu maghfuran lakum qad buddirat sayyi'atikum hasanat." Bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni Allah dosa-dosa kalian, dan sungguh telah diganti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu malaikat yang duduk bersama kita, hadirin, selesai acara kembali menghadap kepada Allah. Sampai di situ Allah tanyakan, Allah Zat yang maha mengetahui, tapi Allah hendak memberitahu kita hamba-hambanya. Wahai malaikat, apa yang mereka kehendaki di majelis tersebut? Yang diinginkan apa malaikat? Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka berharap mendapat surgamu ya Allah. Bapak-bapak pengen masuk surga, Pak? Pernah melihat surga belum? Ketahuilah, kalau ditanya pengen masuk surga, tentu kita semua pengen masuk surga. Karena di situ adalah tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nikmat Allah yang sebenar-benarnya. Nanti di surga, Bapak Ibu, saking sempurnanya nikmat di surga, gak pernah lagi manusia mengalami tidur. Karena ketika manusia tidur, di saat itu terlepas daripada rasa nikmat itu pada dirinya. Kalian pernah gak merasakan, Pak? Mau dapat sesuatu yang menyenangkan banget, saking senangnya gak bisa tidur. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi di dunia itu paling semalam, sehari. Biasanya mau nikah gak bisa tidur, kayak apa ini? Teganang-ganang. Tapi besok sudah latih guring juga, Pak. Itu dunia. Tapi nanti di surga tidak. Saking nikmatnya manusia gak lagi tertidur, saking bahagia hatinya. Lalu kemudian apa yang ditakutkan mereka malaikat? Mereka takut akan nerakamu ya Allah, sedangkan mereka tidak pernah melihat nerakamu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, ketahuilah, telah ku ampuni semua dosa-dosa mereka. Ishhadu ya malaikati qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat-malaikatku, sesungguhnya mereka itu telah aku ampuni dosa-dosanya. Maka kalian yakinlah, semua yang hadir di sini berdasarkan hadis ini, maka yakinlah kita saat ini pulang telah mendapat semua dosa-dosa kita, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kecil, Bapak Ibu. Kalau yang besar butuh taubat kepada Allah. Atau betul. Ini diantaranya. Lalu satu malaikat berkata, ya Allah, ada satu di antara mereka, orang yang datang tujuannya bukan hadir hormat Isra Mi'raj. Dia punya urusan dunia.
Kepentingannya bukan untuk hadir zikir, mengingat Rasulullah, mengingat Allah. Akan tetapi dia punya kepentingan apa? Mungkin ada yang hendak nagih hutang, ditagih orangnya nggak ada. Di mana ibunya? Lagi di Isra Mi'raj. Lalu kemudian datang ke Isra Mi'raj. Untuk apa? Mau nagih hutang dulu. Misalkan begitu. Lalu kata Allah, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah golongan kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Maka ini yang hadir di sini, walaupun mungkin nanti ada yang terguring-guring, datang duduk langsung ngantuk karena kekenyangan berangkat dari rumah tadi. Mau yang itu, mau yang bangun, yang tidur, semuanya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidur itu dapat yang umum saja, Pak. Jatah khusus gak dapat. Orang yang pengen dapat rahmat khusus dari Allah di tempat seperti ini, maka hendaklah ia hadirkan hati dan pikirannya menadah limpahan curahan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak Bapak Ibu, majelis-majelis seperti ini orangnya ada di depan, tapi pikirannya hilang kemana-mana. Ini juga, tapi tetap saja mereka akan mendapat itu semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salam salam semoga senantiasa tercurah limpah atas junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekasih Allah yang begitu besar cintanya kepada kita semua umatnya, sehingga tidaklah beliau setiap hari bermunajat dan menangis kepada Allah kecuali memikirkan tentang nasib kita, memikirkan tentang keselamatan kita dunia sampai akhirat. Juga terlimpah salawat salamnya Allah atas seluruh keluarga Rasulullah yang suci, para sahabat yang mulia, dan pengikut beliau ila akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di satu bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Rajab. Yang mana Rajab itu merupakan syahrullah, bulannya Allah. Di antara satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah itu adalah bulan Rajab. Sehingga siapapun yang melakukan amal saleh di bulan-bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu pian ingat, siapapun orang yang melakukan dosa di bulan-bulan ini, itu pun dosanya akan dilipatkan oleh Allah. Nah, tergantung kita hendak mengganali dosa apa pahala. Maka kita bersyukur banget bisa duduk bersama di bulan yang mulia, di bulan Rajab ini, memperingati Isra Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu adalah salah satu kejadian yang agung, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota suci Mekah ke kota Palestina, yang kemudian dari Masjidil Aqsa dilanjutkan beliau Mi'raj, diangkatnya baginda Rasulullah menembus langit pertama sampai ke yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Yang mana peristiwa itu hadirin ditempuh dalam jangka tempuh yang begitu singkat. Bahkan di dalam kitab Diba ataupun di satu Maulid diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah selesai melaksanakan daripada peristiwa Isra Mi'raj, tempat pembaringan beliau yang asalnya beliau tertidur, beliau tidur lalu mengalami peristiwa itu, tempat pembaringan beliau itu belum hilang hangatnya. Bayangin kalau orang berbaring itu bekas hangatnya badan kira-kira berapa lama, Pak? Mungkin orang berkata Rasulullah di waktu itu mungkin hanya mimpi, beliau cuma ruhaniyahnya. Maka sungguh hal ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan
Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Di ayat ini Allah menceritakan Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya. Yang di situ kata bi'abdihi. Kata ulama yang dikatakan abdun itu adalah seorang yang terdiri daripada jasmani dan ruhani. Tapi tidak masuk akal, Pak. Memang Isra Mi'raj bukan untuk dimasukkan akal, akan tapi dimasukkan di dalam keimanan kita atas kekuasaan Allah. Karena di situ Allah mengatakan Maha Suci Zat. Setiap ayat yang diawali dengan tasbih menunjukkan agungnya peristiwa tersebut yang manusia tidak mampu menjangkau dengan akalnya. Dan di situ Allah mengatakan yang memperjalankan. Jadi Rasul bukan jalan sendiri, Bapak Ibu. Itu semua atas kehendak Allah. Apa yang mustahil bila Zat yang Maha Pemilik dunia dan akhirat berkehendak? Apakah suatu hal yang mustahil bila Allah Zat yang Maha Sempurna menginginkan sesuatu? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Maka di dalam peristiwa ini, jangankan Mi'rajnya Nabi Muhammad, Isra saja, itu kalau zaman dahulu Bapak Ibu, manusia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta, itu butuh waktu selama 1 bulan, Pak. 1 jalan. Pulang pergi berapa? 2 bulan. Belum lagi Mi'rajnya Nabi Muhammad. Itu kalau ditempuh butuh waktu berapa? Tidak bisa dijangkau seumur hidup manusia. Kenapa? Jarak dari bumi ke langit pertama, kalaupun manusia berjalan dengan kecepatan cahaya. Ada yang tahu kecepatan cahaya berapa? Ada yang tahu? Ustaz, berapa Ustaz? Kalau tidak salah, ya saya tegur. Kalau salah ditegur. Kalau tidak salah itu 300.000 km per detik. Set. Itu butuh 1 detik 300.000 km. Itu saja kalau menempuh langit pertama butuh waktu berbulan-bulan. Yang tahu cahaya matahari itu sampai di dunia, ujar pian cahaya sekarang sampai sekarang juga. Enggak. Itu kadang ilmu, di dalam ilmu apa? Ilmu pengetahuan itu butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke muka bumi. Jauh jalannya. Lantas bagaimana dengan perjalanan Rasulullah? Belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai di satu tempat yang mana tempat itu hanya baginda Rasulullah satu-satunya makhluknya Allah yang diizinkan. Bahkan malaikat Jibril pun tidak sampai untuk menembus daripada tempat tersebut. Pertanyaannya mungkin bertanya, apakah Allah itu bertempat, Pak? Kalau ditanya pian Allah di mana? Ketahuilah Allah Zat yang Maha Suci daripada bertempat. Kenapa? Karena yang menciptakan tempat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian berpikir Zatnya Allah sama dengan kita butuh tempat, tidak, hadirin. Jangan Allah kemudian dibayangkan kayak makhluk, tidak. Tapi disitulah kemudian Allah bertajalli dengan baginda Rasulullah, yang kemudian di situ beliau berdialog. Baginda Rasulullah berdialog dengan Tuhannya asyik wal ma'syuk, seorang yang telah merindukan Allah dan dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu di dalam peristiwa itu beliau memperoleh perintah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang Isra Mi'raj, maka ini hakikatnya adalah perjalanannya baginda Rasul untuk bertemu Zat daripada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Suci
Ketika beliau hendak mengundang kekasihnya baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Baginda Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta beberapa malaikat, dibedah dadanya dari bawah leher sampai bawah perut, Pak. Yang kemudian hati beliau dicuci, dibasuh dengan menggunakan air Zam-Zam. Apakah hati baginda Rasulullah kotor? Demi Allah tidak. Ada beberapa versi pendapat ulama, ada yang mengatakan diambil haudhu syaitan, bagian syaitan. Konon di dalam hati manusia ada bilik sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sebelah kanan itu tempat di mana malaikat berbisik kepada manusia untuk memberikan ilham Rabbani, yang di situ kemudian seseorang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Di sisi kiri ada tempat berbisiknya syaitan, yang kemudian mengajak di hati kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Tapi ulama mengatakan tidak demikian. Rasulullah tidak punya bagian daripada hadis syaitan yang itu. Ada yang mengatakan diambil kotoran hati. Ulama yang lain mengatakan, Al-Habib bin Muhammad Habsyi mengatakan tidak ada kotoran daripada batin Rasulullah, tapi di situ adalah apa? Tuhrun ala tuhrin, disucikan di atas kesucian. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, itu bukan kali pertama dibedah dadanya, tapi beliau dahulu sudah pernah dioperasi oleh malaikat Jibril di saat beliau masih kecil. Tapi di situ ini pelajaran yang kemudian dibersihkan itu hati, lalu dituangkan iman, yakin, hilim dan sebagaimana dan berbagai macam daripada anugerah Allah. Ini yang dimaksud yang tadi itu adalah hati sanubari, bukan hati yang benda berupa daging itu semata, tidak. Karena yang dimaksud keimanan, hilim, keyakinan, itu semuanya bukan sesuatu yang sifatnya benda yang tampak. Ini maknanya ketika seorang hamba ingin berdekatan dengan Allah, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus juga punya modal berbekal apa, Bapak Ibu? Kesucian hati dan kesucian jiwa. Manusia itu memiliki dua dimensi, ada jasmani, ada ruhani. Kemudian kita yang sebenarnya yang mana, Pak? Sisi diri kita yang sebenarnya ini jasmani kah, ruhani kah? Jasmani, ruhani, ruhani. Jasmani kita ini nanti akan rusak. Jasmani kita ini nanti akan menjadi tanah, menjadi makanan cacing tanah. Tapi rohani kita, jiwa kita, ruh kita, inilah nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman hadirin, terkadang manusia cenderung lebih untuk memelihara jasmani daripada ruhani. Kadang yang dimandiin, dibersihin, disabunin, diwangiin jasadnya, Bapak Ibu. Sedangkan ruhaniyahnya, jiwanya itu masih kotor dan najis. Terkadang manusia lebih memikirkan daripada kebersihan wajah zahir daripada wajah batinnya. Nah, biasanya ibu-ibu beli kosmetik yang macam-macam. Biar apa, Pak? Biar glowing gitu. Ya kah, Bu? Gak apa-apa, Bu, boleh. Tidak dilarang, bagus. Tapi lebih penting dari itu apa? Memikirkan daripada kebersihan wajah ruhani. Itu perlu dipikirkan, Pak. Kadang jasmaninya dikasih makan yang nyaman-nyaman, disehatkan, tapi rohaninya kosong daripada makanan batin dan tidak diurus, terkadang ia sakit. Nah, disitulah kemudian ketahuilah diri kita yang ingin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan manusia dengan Allah itu tidak ditekankan, tidak ditentukan dengan dekatnya zahir, tidak, Pak. Dekatnya Allah dengan hambanya
itu adalah kedekatan batin, kedekatan ruh, dan kedekatan hati. Dan ketahuilah, nilai kita di sisi Allah itu yang dipandang bukan jasmani kita, tapi hati-hati kita. Mungkin sering kita mendengar hadis baginda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada riwayat yang menyebutkan, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian. Ibu-ibu yang merasa cantik, jangan kepedean di hadapan Allah, Bu. Mau cantik, mau tidak cantik, bukan rupa yang dilihat oleh Allah. Yang ganteng sama juga, oh saya ganteng, tentu lebih mulia di hadapan Allah. Tidak. Allah tidak melihat itu semua. Orang yang ganteng, orang yang cantik bisa lebih mulia dari yang gak ganteng. Tapi juga orang yang gak ganteng, gak cantik bisa lebih mulia daripada yang tampan dan yang glowing. Gak pasti, Bu. Kenapa? Karena yang dilihat Allah adalah hati-hati kalian. Di luar lain dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupa kalian dan gawian kalian, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati dan niat-niat kalian. Maka inilah kita sebagai hamba Allah yang ingin diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka modalnya apa? Harus berusaha membersihkan hati daripada apa? Daripada najis dan kotoran maknawi. Kita tahu orang yang mau sholat itu diantara syarat sahnya harus suci dari najis. Kalau ada orang berangkat ke musola, hendak sholat jamaah maghrib, tahu-tahu di jalan kakinya terinjak tai ayam, langsung sholat, sah nggak Pak? Nggak sah. Padahal yang dilihat Allah apa? Hati kalian. Kalau zahirnya saja najis, tidak sah ibadahnya. Lantas bagaimana ketika seseorang hendak mendekatkan diri kepada Allah, tapi hatinya penuh dengan najis dan kotoran? Apa yang menjadi kotoran hati? Yang menjadi kotoran hati itu adalah maksiat dan dosa-dosa. Maksiat itu ada dua. Ada maksiat yang dikerjakan oleh anggota zahir, ada maksiat yang dikerjakan oleh hati seseorang. Ada dikatakan penyakit hati ya. Penyakit hati dengan penyakit zahir, Bapak Ibu, ini tidak sama. Apa bedanya? Kalau orang sakit zahir, yang sakit merasakan orang tidak tahu. Biasanya segera cari obat. Pas sakit kepala cekot-cekot, ya Allah sakitnya, tidak tahan. Mana saridon, mana saridon, cepat cari obat. Yang sakit yang merasakan, orang tidak tahu-tahu. Sebaliknya kalau orang kena penyakit batin, penyakit hati, itu yang sakit nggak ngerasakan. Yang ngerasakan siapa? Orang di sekelilingnya. Apa diantaranya? Di antara penyakit-penyakit hati itu ada ngarannya sombong. Tahu sombong ya? Itu yang sombong nggak ngerasa Pak. Tapi yang di sampingnya, sombongnya, ibunya ngomongnya selangit, sombong. Maka penyakit-penyakit inilah, berbagai macam dosa dan kemaksiatan inilah yang kemudian menjadi hijab, menjadi penghalang seseorang hamba untuk bisa dekat dengan Tuhannya. Semakin banyak daripada dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan, maka semakin jauh ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Idza adzaba al-'abdu dzanban kana nuqdah sauda fi qalbihi fa in taba safa qalbuh." Ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka hati itu akan ada satu titik bintik hitam. Ketika ia taubat, bersih hati itu, hilang nodanya. Tapi bila ia mengulang, wa in ada zada dzalik, kalau dia mengulang-ulang itu perbuatan
maka akan bertambah titik-titik hitam sehingga hati itu akan menjadi hitam pekat. Ini dosa itu bahaya Pak, Bu. Maksiat itu bahaya dunia akhirat. Apa dampaknya ketika orang selalu melakukan dosa? Menyebabkan apa? Menyebabkan hatinya akan keras. Bila hati keras, maka ia akan sulit untuk merasakan dekat dengan Allah, dan orang itu akan sulit mau menerima daripada nasihat. Apalagi penyakit yang batin tadi itu dunia Pak. Apalagi, dan bila penyakit hati, maksiat dan dosa itu belum terselesaikan tatkala di dunia, maka itu nanti apa? Akan dibersihkan oleh Allah di akhirat. Di mana membersihkannya? Dibersihkannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa orangnya yang datang menghadapkan diri kepada Tuhannya dalam keadaan masih belumuran dosa, maka baginya neraka jahanam, yang mana la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, dia tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka. Dahsyat hadirin. Gitu. Di antara penyakit batin tadi malah ini yang paling penting di antaranya. Karena apa? Dari penyakit batin ini nanti akan tumbuh menjadi maksiat zahir. Sombong. Sombong itu cirinya dia merasa lebih baik dari orang lain. Lalu sifat yang tampak dari sombong itu apa? Yang pertama, suka meremehkan orang. Nggak mau kumpul kalau nggak sama-sama apa? Ini misalkan ibu-ibu merasa cantik-cantik nih, ya, nggak mau kumpul kalau nggak sesama golongan ibu-ibu cantik. Yang nggak cantik jauh, misalkan ini. Atau yang orang sugih, tapi tidak semua ya. Ini contoh saja. Semisal, karena ia merasa dirinya lebih dari orang lain, dengan orang miskin nggak mau deket-deket, alergi. Na'udzubillah waliyadzubillah. Nah. Atau orang yang punya jabatan tinggi, yang kemudian mereka tidak lagi memuliakan orang-orang yang berada dalam strata rakyat jelata. Ini juga kesombongan. Maka cirinya sombong ini apa? Suka ngeremehin orang. Kemudian apa? Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah sombong Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang mau disombong ini apa? Kita ada, diadakan Allah. Kita kuat, dikuatkan Allah. Kita bisa, dibisakan Allah. Kita punya, dipunyakan Allah. Terus yang kita sendiri yang mana? Nah, manusia mau disombongin apa? Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita hidup ini diciptakan dari apa? Dari sperma yang menjijikkan, yang nggak payu dijual di pasar. Ayo coba pian, jual ke pasar kalau payu. Kalah dengan telur ayam pian. Telur ayam payu Pak. Telur pian. Ayo menukar. Yang dibawa di dalam perut manusia apa? Kotoran, pakalan ditutup sama kulit. Coba kalau transparan, selesai sudah. Kemana-mana bawa kotoran Pak. Dan akhir kita adalah bangkai. Maka ini jangan sampai ada sifat-sifat yang demikian. Iblis Pak, kita iblis. Iblis itu ibadahnya sampai 80.000 tahun dalam satu riwayat. 80.000 tahun, sehingga levelnya seperti para malaikat-malaikat yang besar. Tapi ketika ia menyombongkan diri, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam, Allah melaknatnya. Kemudian dia termasuk orang yang celaka di sisi Allah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka ini berusahalah kita untuk menyadarkan diri. Apalagi banyak sih sebenarnya Pak. Ada pula di antara dosa-dosa yang dikerjakan, hati itu ada dengki. Tahu dengki? Dengki, hasud.
Hati merasa berat ketika orang lain dapat nikmat dari Allah, sakit hatinya Pak. Tetangga dapat nikmat, dia yang meriang. Na'udzubillah waliyadzubillah. Semakin maju, semakin nyaman tetangganya, dia semakin tersiksa. Dia orang dengki. Di sini ada kayak itu Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Yakin nggak ada sini? Di sini Madura ini kelihatan solih solihah. Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berbagai macam yang perlu kita hilangkan daripada kotoran hati. Dan juga apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Baik dosa karena sebab melakukan maksiat ataupun meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manusia hendaklah menjaga hatinya. Kenapa? Karena bila hati itu kotor kembali kepada Allah, tidak akan pernah masuk surga kecuali Allah bersihkan terlebih dahulu. Makanya orang itu diajarkan agar kita bersihkan dosanya di dunia. Dengan apa? Bertaubat kepada Allah. Taubat Bapak Ibu. Kita menyesal dosa kita, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kemudian kita berazam niat untuk meninggalkan dosa itu selamanya. Berusahalah kita untuk membersihkan diri dari dosa. Karena bila dosa belum terselesaikan, dosa ini nanti akan dibersihkan oleh Allah hati tersebut. Di dalam nerakanya Allah menurun kadar tebal tipisnya dosa dan maksiat yang dikerjakan. Nah, kita kembali, kita eksplorasi. Kalau mau jujur, kita tanya diri kita, kira-kira banyak mana yang sudah kita perbuat? Ibadah kita kah? Taat kita kah? Atau dosa dan maksiat yang sudah banyak kita kerjakan? Tanya diri masing-masing. Bila kita merasa masih banyak dosa, hati-hati Bapak Ibu, jangan mati dulu. Karena kalau orang mati masih belum berusaha dibersihkan, mati nekat Pak. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk kubur tidak punya bekal, maka seperti orang yang menyeberangi lautan tidak pakai kapal. Kira-kira selamat apa tenggelam Pak? Ada, saya mau ke Jawa Pak, pakai apa? Berenang Pak. Nyampe kira-kira? Yang nyampe di bawah lautan, kalau nggak dimakan ikan paus. Begitu keadaan orang yang dikubur ketika tidak berbekal. Makanya sebelum meninggal, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Isra Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa yang diperlihatkan baginda Rasul. Dan ketahuilah, salah satu dosa besar Bapak Ibu, min akbaril kabair, termasuk besar-besarnya dosa besar, tapi kadang-kadang tidak, tapi dianggap besar sama orang. Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dosa yang besar banget tapi dianggap kayak tidak, tapi dosa. Tahu dosa apa itu? Tarkus sholat. Dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu termasuk besar-besarnya dosa besar. Hadirin, jangan dikira dosa besar itu cuma mabuk-mabukan. Tidak itu saja. Bukan hanya maksiat, tapi meninggalkan perintah. Bahkan sholat ini paling agung-agungnya perintah agama, itu termasuk besar-besarnya dosa besar. Bahkan orang yang tidak bertaubat dan seringkali meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, maka dikhawatirkan menjadikan kematiannya su'ul khatimah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Di dalam Isra Mi'raj ini baginda Rasul ditampakkan, di dalam perjalanan beliau ada segolongan kaum yang kepalanya itu dihantam dengan batu besar, yang kemudian kepala itu hancur dan berserakan isi kepala itu. Kayak apa bayangkan? Diutuhin lagi sama Allah, dihantam lagi, hancur lagi kepala itu, diutuhin lagi, dihancurkan lagi. Bertanya baginda Rasul, ya Jibril, ini siapa ya Jibril?
Itu gambaran umatmu ya Muhammad. Mereka orang yang kepalanya berat tatkala untuk dibawa menjalankan sholat 5 waktu. Ada yang tak sholat Pak ini, Bapak Ibu? Adakah masih yang tak sholat? Jangan dipadahkan, jangan ramai-ramai. Yang mana orangnya? Ini Pak. Tapi kelihatannya soleh-soleh Pak. Kayaknya enggak, insya Allah. Insya Allah enggak ada di sini lagi. Paling-paling ninggalin sekali-sekali lagi. Sekali-sekali. Paling yang pernah nggak sholat 1 orang lah. 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketahuilah hadirin, salat ini di dalam agama termasuk salah satu hal yang sangat penting. Sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat di dalam agama itu kedudukannya bagaikan kepala bagi jasad. Manusia nih Pak, anggota yang paling penting wajib ada itu apa? Kepala Pak. Kalau orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Kalau ada orang apalagi nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi belum pernah saya melihat ada orang nggak punya kepala kemudian hidup. Nggak tahu kalau di Madurajo sini ada yang seperti itu. Maknanya ketika orang menyatakan dirinya beragama Islam, akan tetapi ia tinggalkan dengan ringannya perintah sholat, maka di situ dampaknya apa? Mengkhawatirkan bahwasanya kematiannya itu nanti akan menjadi sebab lepasnya keimanan. Jangan sampai naudzubillah ketika seseorang meninggal zahirnya mati Islam, tapi di hadapan Allah ia tidak digolongkan agama Islam, dibangkitkan bersama orang-orang yang tidak Islam. Naudzubillah waliyadu billah. Maka kita alhamdulillah Bapak Ibu masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Hidup itu nikmat yang paling luar biasa pian. Biarlah enggak tapi punya apa-apa, asal hidup ya Bu. Kenapa? Kalau pian tahu setiap orang yang meninggal itu keinginannya adalah mereka ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa menambah kebaikan di sisi Allah. Makanya hidup ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Tidak tahu nilai harganya hidup kecuali orang yang sudah mati. Setiap orang yang mati, makanya orang hidup ini kata Sayyidina Ali, tak ubahnya orang yang tidur. Maksudnya apa? Nah, kalau sekarang ini kira-kira yang penting bagi kita kayak seolah-olah Pak, yang paling penting itu adalah duit yang banyak. Ya kamu, yang paling penting itu adalah kedudukan jabatan yang tinggi. Kayaknya begitu. Ibadah kayak tidak tapi penting. Ayo kalau mau jujur, kira-kira kalian pilih mana? Ada satu orang, nah, kalau pian ditawari nih, milih salah satu nih, nggak boleh dua-duanya. Milih mana pian? Dikasih harta banyak, ya, duit yang banyak. Ini ada 2 tempat. Satunya tempat kebaikan, pahalanya besar. Ia bisa mendapat pahala yang luar biasa di situ. Ia pahalanya apa? Surga. Ya. Di satu tempat, ini orang lagi bagi-bagi duit. Setiap orang yang datang dapat 1 juta. Kira-kira ramai yang mana Bu? Ramai yang merebutkan pahala apa rebutan duit? Pasti. Kalau ada pembagian BLT jam 7 buka, setengah 7 sudah penuh orang antri. Tapi tidak ada ceritanya sholat subuh, nah, jam 4 azan, setengah 4 sudah penuh musola. Ada gitu? Entah kalau musola sini lagi. Oh ada. Enggak ya sih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini bukti. Kebanyakan kita ini lebih mengutamakan dunia bukan akhirat. Ini memang gampang diucapkan, tapi prakteknya memang tidak semudah-mudah itu.
Sedangkan Allah sering ingatkan kita, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini manusia, ketahuilah, makanya nikmat hidup ini luar biasa, jangan disia-siakan. Kita bersyukur masih hidup. Kenapa? Dengan hidup kita punya kesempatan untuk menambah amal ibadah. Dia nggak tahu kan bagaimana nilainya majelis ilmu seperti ini? Tahu nggak Bian? Kata Rasulullah, seandainya dibuka pahala majelis ilmu seperti ini, orang pasar ampih berdagang, semuanya hadir. Orang-orang pemerintahan ampih sibuk dengan pemerintahannya, mereka akan hadir di majelis ilmu. Tapi semua itu tidak dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Pasar rame, urusan pemerintahan rame, majelis taklim kadang-kadang ramai, Bapak Ibu. Di sini ada rutinan Ustaz. Ada rutinan bapak-bapak, ibu-ibu nih, ramai ya. Alhamdulillah. Berarti di sini memang masya Allah nih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cuman biasanya ramainya majelis ini tidak seramai majelis-majelis musikan, Bapak Ibu. Kalau musikan, ramai. Sudah berdiri, masuknya bayar, ramai masih. Tapi majelis ini datang dikasih duduk, kasih makan. Yang berminat tidak setiap orang Pak ngomong gitu. Dia tahu kata Rasul, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Keuntungan orang yang mau hadir majelis zikir seperti itu, ia akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong amin. Jadi tadi ketika orang dikasih nikmat hidup, ia masih ada kesempatan bertaubat. Yang dengan taubat itu dia bisa menjadi sebab semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di antara besar-besarnya dosa itu adalah dosa meninggalkan sholat. Maka mari ulun mengajak pian semuanya, mulai malam ini berjanjilah kita jangan pernah besok kita meninggalkan ibadah sholat satu kali pun. Apa kata Nabi? Siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja tanpa ada uzur, satu kali Pak, Bu, maka dicatat satu namanya di pintu neraka. Ngarannya siapa tadi? Fulan bin Fulan. Berarti apa? Dia telah mendaftarkan diri menjadi calon. Iya, kalau calon DPR nggak apa-apa itu. Bukan calon DPR ini, calon penduduk neraka. Naudzubillah. Itu satu kali, hadirin. Lantas bagaimana kalau setahun nggak pernah sholat? Kalikan 5 kali 360. Berapa nama Bian? Apa nggak pengen dihapus itu? Tapi kita punya Tuhan Allah. Kita punya Tuhan adalah Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun. Walaupun dosa kita penuh langit bumi, bila kita bertaubat, bila kita kembali kepada Allah dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, maka sungguh semua dosa kita benar-benar akan dihapus oleh Allah. Tapi syaratnya taubat, Pak. Jadi ulun ngajak mulai malam ini jangan lagi kita ninggalin sholat. Kalau pian tahu pahala sholat, orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dari umat Rasulullah itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnah, Pak. Kira-kira kalau sholat fardu kayak apa? Kenapa pahala nggak dikasih Allah di dunia? Karena dunia tidak mampu untuk menerima dan menampung daripada nilai besarnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditaruh di akhirat. Dan perlu kita ingat, yang butuh sholat Bapak Ibu itu kita, bukan Allah. Jangan kepedean. Jangan dikira kalau orang itu kemudian tidak sholat semuanya Allah turun jadi Tuhan. Gak bakal, Pak. Makanya tadi manusia hidup, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ketika mereka mati, mereka baru terbangun dan sadar, oh ternyata bukan ini yang paling penting. Ya, tak kira ini dulu, ternyata bukan. Yang penting adalah amal. Apakah kerja bukan amal? Kerja itu bisa menjadi amal kalau dia niatkan untuk akhirat. Tapi kalau nggak ada niat itu, kerja dia nggak punya nilai akhirat sama sekali. Wa idza intabahu nadamu, ketika mereka sudah bangun mereka akan menyesal. Ya tadi itu pengen hidup lagi.
pengen hidup lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi rombongan Bani Israel. Rombongan tadi bertanya, "Ya Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, maka ceritakan kepada kami tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu." Kemudian dikatakan oleh baginda Rasul, itu adalah kewajiban sholat 5 waktu, yang mana waktu zuhur adalah waktu di mana para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu asar itu adalah waktu di mana Nabi Adam dahulu memakan buah di dalam surga yang dilarang oleh Allah. Waktu maghrib adalah waktu di mana diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu isya adalah waktu yang dimana ianya adalah sholatnya para rasul sebelum aku. Sedangkan waktu subuh adalah waktu yang dekat dengan terbitnya matahari, di mana matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Di situ orang-orang kafir bersujud. Kemudian, benarlah apa yang kau katakan wahai Muhammad, dan sungguh tidak akan tahu menjawab pertanyaan ini kecuali mereka. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritakan kepadaku apa yang Allah berikan bagi mereka yang mengerjakan sholat tersebut. Baginda Rasul menyebutkan sholat zuhur itu waktu di mana mengguraknya neraka jahanam. Maka orang yang mengerjakan sholat zuhur, ia akan diselamatkan oleh Allah daripada luapan panasnya daripada neraka jahanam. Ketahui Bapak Ibu, ulun tiang semuanya ini nanti pasti akan melalui neraka jahanam. Oke. Karena setiap orang yang mau masuk surga itu harus melalui yang namanya sirat. Tahu sirat? Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang orang berjalan di atas situ banyak riwayat. Yang pasti orang jalan itu butuh waktu ribuan tahun lamanya. Makanya di bawah ini neraka jahanam, luapan yang begitu panas. Dan neraka jahanam itu, jadi neraka itu tingkatannya ke bawah. Neraka yang paling ringan itu ngarannya neraka jahanam, Pak Bu. Yang di bawah lebih panas, di bawah lebih panas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat zuhur kata baginda Rasulullah, maka ia akan diselamatkan daripada panasnya sengatan neraka jahanam. Salat asar, waktu di mana Nabi Adam maka buat khuldi, maka siapa orang yang salat di waktu asar, orang itu akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Waktu maghrib, waktu diterimanya taubatnya Nabi Adam, siapa orang yang sholat karena Allah, kemudian ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, niscaya apa yang menjadi permintaannya akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting hadirin, termasuk waktu yang sangat berkah, itu adalah waktu antara maghrib isya. Makanya tolong gunakan waktu itu jangan untuk urusan dunia, tapi khususkan untuk akhirat. Ulama mengajarkan kepada kita, siapa orang yang tidak mampu 24 jam dia ibadah kepada Allah, tapi ia ingin mendapat seharian nilainya ibadah, maka hendaklah ia makmurkan 4 waktu. Ramaikan 4 waktu. Kapan? Yang pertama adalah waktu sebentar sebelum daripada waktu subuh. Kalau bisa biar sebelum subuh kurang setengah jam atau 20 menit lah, bangun, sholatlah walaupun 2 rakaat dan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Karena itu waktu Allah menyeru kepada hambanya, siapa yang meminta, siapa yang bertaubat ku terima taubatnya, yang mohon ampun ku ampuni dosanya, yang minta rezeki luaskan rezekinya. Istighfar waktu sahur, dimakmurkan waktu itu. Yang kedua, waktu antara setelah subuh sampai terbitnya matahari.
Jangan sampai pian gunakan waktu itu untuk tidur, Bapak Ibu. Karena Rasul mengatakan tidur setelah subuh, subha tamna'u rizqa, itu akan mencegah rizki. Kalaupun orang itu memiliki banyak harta, keberkahannya, rizki batiniahnya ia tidak dapat. Tapi terutama rizki zahir habis zuhur. Makanya kalau yang termasuk orang yang pengen diluaskan rizkinya oleh Allah, makmurkan subuh sholat jamaah, lalu berzikir sampai terbit matahari. Ini kata Imam Al-Haddad dan satu riwayat hadis, sangat kuat di dalam menarik rizki zahir. Ini yang rizkinya susah banget, seret Pak. Ini sholat subuh jamaah, jangan tidur, zikir sampai terbit matahari. Terserah pian, baca Quran, baca tasbih, baca sholawat, baca apa saja. Syukur bisa sholat isyraq 2 rakaat, itu waktu kedua. Waktu ketiga adalah sebentar menjelang maghrib. Sebelum maghrib, kalau bisa sudah siap, entah di rumah atau di musola, setengah jam sebelum maghrib. Lalu antara maghrib dan isya, maka orang yang memakmurkan 4 waktu ini di dalam kehidupannya, waktu-waktu yang telah terlalui di masa lalunya, mungkin mudanya ada tapi ibadah, kurang amal soleh, yang wajib digawe sunnahnya kurang, makmurkan waktu itu akan mengejar kekurangan di waktu masa muda yang telah lalu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu maghrib, waktu isya, orang yang berjalan, kata Rasulullah, kubur itu gelap, sirat itu gelap. Maka orang yang berjalan di dalam gelapnya waktu isya untuk salat jamaah, maka dia akan mendapat cahaya di dalam kubur dan di atas sirat, dan dia akan diselamatkan oleh Allah sehingga masuk ke dalam surganya Allah. Waktu subuh, siapa orang yang sholat jamaah 40 hari, ya, 40 hari Pak, jamaah tidak putus, maka Allah haramkan atau Allah bebaskan dari 2 hal. Yang pertama, Allah bebaskan ia dari neraka. Yang kedua, Allah bebaskan ia dari sifat munafik. Apa cukup 40 saja Pak? Kalau habis itu ampih tidak apa-apa Pak? Bukan begitu Pak. Maksudnya 40 itu latihannya. Kalau bisa, teruskan, lanjutkan gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi ingat, salah satu dosa yang sangat bisa menjadikan kita celaka itu diantaranya adalah ninggalin sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah tahu Pak, Rasulullah mendengar kabar ini, sehingga satu ketika sahabat Abu Bakar dan sahabat Bilal, beliau hendak mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Lewat di depan pintu rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdengar Rasulullah nangis luar biasa, Rasulullah merintih luar biasa. Maka kemudian 2 sahabat mendengar ini enggak tega, ya Allah, apa yang menjadikan Nabi nangis sedemikian rupa? Lalu kemudian diketuk pintu rumah daripada baginda Rasul. Keluar Siti Aisyah. Ya Aisyah, apa gerangan yang dialami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka disuruh masuk. Ditanya, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusan, apa yang menjadikan engkau nangis sedemikian rupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi barusan datang malaikat Jibril membawa wahyu. Disebutkan, dibacakan satu ayat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada pengganti setelah ini, pengganti yang buruk. Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti syahwatnya, kesenangannya, keinginannya, semua diturutkan, sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Lalu aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah umatku nanti di akhir zaman ada yang ninggalin salat ya Jibril? Benar ya Rasulullah, nanti di akhir zaman ada umatmu yang 1 dirham bagi mereka itu lebih berharga daripada sholat. Duit 50.000 lah kurang lebih berharga daripada sholat. Sibuk kerja dikit, tinggalin sholat. Capek sedikit, tinggalin sholat.
lengkai apa sedikit, tinggalin sholat. Kira-kira zaman sekarang ada nggak Pak? Sudah zamannya apa belum nih? Kayaknya sudah Pak. Memang kalau di sini nggak ada, ini sholat solihah semua. Tapi di Jawa Pak, masya Allah, masih ada begitu Pak. Kalau di sini mah nggak sama, nggak banyak. Yang mana orang itu? Ada? Hadir orangnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, ampun maaf lah. Kalau kalian termasuk orang yang sibuk punya acara gawean dapur, ada kawinan, nikahan, selamatan, masak-masak di dapur, itu biasanya Bu, tapi di sini nggak ada. Ulun mengingatkan aja, jangan sampai kemudian pengen selamatan, tapi yang masak ninggalin sholat. Kayak apa mau selamat Bu? Pengennya nggak selamatan, tapi ninggalin sholat. Selamatannya sunnah, yang ditinggal wajib. Selamatan bagus, tapi dengan ninggalin sholat jadi nggak bagus Bu. Ini makanya ulun berpesan ibu-ibu sekalian, jangan pernah ninggalin sholat. Rasulullah ditanya begitu, umatmu nanti ya Rasulullah suka nunda-nunda sholat. Zuhurnya ditunda sampai masuk waktu asar, asarnya ditunda sampai maghrib, begitu seterusnya. Maghribnya kecapean, ketiduran, subuhnya kesiangan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran salah satu yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, anugerah terbesar Allah itu adalah iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka iman ini jaga. Salah satu di antara menjaga keimanan tadi yaitu dengan menjaga sholat kita. Ulun pian ini nanti pasti bakal mati. Mati gak Pak? Yakin kan mati? Ini enggak kayak enggak tapi yakin. Mikir mati enggak ya? Pian ulun pasti mati. Mati sudah pasti. Yang jadi pertanyaan kita, mati kita nanti keadaannya kayak apa? Karena orang mati ada dua. Ada yang mereka meninggal dengan husnul khatimah, mereka yang menutup umur dengan kebaikan, yang mereka sebelum meninggal dikasih bisyarah kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa tetap di dalam keimanannya, meninggal dalam keadaan ingat kepada Allah, sebelum meninggal melihatkan tempatnya dalam surganya Allah. Maka inilah mereka husnul khatimah. Orang yang mati seperti ini, kuburnya lebih nyaman daripada hidup dunia. Itu dikubur Pak. Nah kalau kayak gini Pak, mati nggak apa-apa Pak. Tapi kalau belum ada kabar yang kayak ini, jangan mati dulu Pak. Ini orang yang nyaman di kuburnya, setelah kubur jauh lebih nyaman. Tapi ada juga orang yang meninggal itu su'ul khatimah, meninggal lepas iman, na'udzubillah, atau meninggal dalam keadaan belum bertaubat dan dia termasuk pelaku dosa. Maka sebelum meninggalnya dikasih kabar buruk tentang nerakanya Allah. Di kuburnya mereka akan mendapat siksaan. Orang yang sakit di dalam kuburnya, setelah kubur jauh lebih dahsyat rasa sakitnya. Maka itulah kita berusaha minta selalu husnul khatimah. Khawatir kita dengan su'ul khatimah. Pian tahu su'ul khatimah tadi apa? Ulama mengatakan ada beberapa perkara yang menjadi sebab su'ul khatimah. Yang satu diantaranya apa? Meringankan perintah sholat, meremehkan sholat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-'aqu li walidaih, kedurhakaan kepada orang tua. Bagaimanapun seorang anak itu hebatnya ibadah kepada Allah, sholatnya siap malam rutin, setiap 1 bulan khatam Quran, sholat sunnah, masya Allah, puasa Senin Kemis, masya Allah. Tapi satu, dengan orang tua sering menyakiti hatinya. Jangan harap ketika orang tua ada ridha kepada pian akan mendapat ridha Allah. Allah tidak akan menerima daripada ibadah-ibadah pian. Ini makanya hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang sudah keluarga, maka usahakan bapak-bapak
Jangan sampai kemudian kesibukan pian menjadikan kurang memperhatikan orang tua yang masih hidup, kurang berbakti kepada orang tua. Dan ibu-ibu, jadilah seorang ibu yang baik, istri yang baik. Apa? Istri yang bisa membantu suaminya untuk bisa berbakti suaminya kepada orang tua. Karena ada sebagian istri, Bu, di sini nggak ada. Itu yang ada di sana, Bu, di Kumain kan ada itu. Apa? Kadang-kadang dengan suami tadi kasih pilihan, Pak, pas lagi nggak cocok, istri nggak cocok sama mertua. Pian pilih ulun kah, ibu kah? Kalau pian pilih ibu, pian sudah cerai aja aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau kau pilih aku, tinggalkan ibumu. Ini istri-istri yang ini, naudzubillah. Hati-hati, maka jadilah seorang yang mendahulukan istri daripada orang tuanya. Keadaannya seperti Alqamah. Alqamah ini sahabat Nabi, Ibu, Pak. Sholat jamaahnya dengan Nabi Muhammad, sedekah, puasa, baca Quran. Bayangin, sholat jamaah sama Nabi Muhammad ya. Tapi hampir saja seandainya ibunya tidak memaafkannya, maka sungguh ia akan celaka. Maka ingat orang tua kita. Salah satu sebab orang hidup di akhir zaman, hidupnya beuyuhan, susah, rezekinya seret, kehidupannya nggak bahagia. Apa? Mereka terhijab, tertutup mendapat keberkahan orang tua, sehingga keluarganya mendapatkan kesusahan dalam hidup di dunia. Maka ini jangan pernah meninggalkan daripada mendoakan orang tua. Orang yang tidak mendoakan orang tua, jangan pernah berharap dia akan mendapat keberkahan Allah. Gak akan. Ini perlu diingat. Akhir zaman, hadirin. Kadang-kadang banyak anak durhaka. Ketika anak sudah mapan, orang tuanya orang yang biasa, gak mampu apa-apa. Pas ikut anaknya, terkadang sebagian anak, Bapak Ibu, memperlakukan orang tua seperti pembantu. Mak, cuci sama. Oh, maknya jadikan pembantu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ada kayak itu, Bu? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada, di sini nggak ada. Itu yang ada cuma di sana-sana. Di Madurajo ini solihah. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati. Dan ingat, doanya orang tua itu mustajabah. Doanya orang tua, apalagi ibu. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigah mengatakan, doanya seorang ibu lebih mustajab daripada 70 orang seperti aku. Bayangin, Abu Bakar Gresik, Wali Kutub mengatakan begitu. Jadi ibu itu mustajab doanya, Pak. Kalau pian masih punya orang tua dan kita jadi anak, gak akan bisa membalas jasa orang tua. Tapi berusaha, banyak-banyak doakan orang tua kita. Kemudian siapa lagi yang dikhawatirkan matinya suul khotimah? Mudminul khamar, orang yang rutin minum khamar, rutin teler, Pak. Tahu rutin ya? Tiap hari sudah. Ini sudah jamnya. Ada majelisnya, Dok. Majelisnya giliran apa? Botol berputar. Gelas gitu, Dok. Ada film-film tuh, Pak. Entah ada nggak ada sini? Nggak ada gitu. Entah khamar itu adalah bentuknya minuman keras, yang minuman atau bahan yang lain. Kalau sekarang apa? Sabu-sabu banyak. Tapi Madurajo mah nggak ada, tuh. Nggak ada loh, Pak. Nggak ada bedanya, ya. Sahabat Nabi Muhammad nggak ada, ya. Paling satu orang, ya, 1-2 orang. Hati-hati hadirin. Jangan pernah membiasakan minum khamar. Termasuk juga bukan hanya yang minum. Rasulullah melaknat siapa? Orang yang minum khamar, orang yang menjual, orang yang itu makan harganya, orang yang tukang antarnya, orang yang tukang mentraktirnya, membelikannya, orang yang tukang tuangnya, semuanya dilaknat oleh Allah. Orang yang memerasnya, tukang bikin, orang yang minta diperaskan, semuanya kena laknat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah pangkal keburukan, Bapak Ibu.
Amun orang sudah teler, itu macam-macam maksiat bisa digawe, Pak. Ya. Kalau sudah kecanduan, nah, kadang dikasih tahu, khamr aku mah, Bapak kata kamu. Yang rugi aku mah, iya awalnya Pak. Tapi nanti kalau sudah kecanduan, kira duit sudah tidak ada, duit orang tuanya hati-hati tuh. Sembarang kalau dompet hilang duit. Ketika orang tua sudah tidak ada pula duitnya, ingat-ingat, hati-hati tetangga tuh. Ya. Itu kejadian dulu. Dulu di majelis di Kapitan situ, sering hilang. Tenda hilang, anak dipasang kakinya hilang semuaan, nggak ada kakinya. Apalagi dibobol di situ, diambil gas LPG, diambil ampli, diambil. Jadi majelis mesin air hilang. Pelakunya tahu juga, yaitu anak-anak yang membiasakan diri tadi teler. Karena di belakang situ juga kayak begitu. Ada bekas-bekas tanda itu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Hati-hati. Ya. Di zaman dahulu, udah lama ya, dulu. Tapi nggak tuntung nanggung ya. Sabar ibu ya. Masih sabar kalian? Sabar. Kuat masih? Dikuat-kuatkan bolang dia. Kuat ya? Kuat. Bapak-bapak kuat? Mantap. Ibunya kuat, bapaknya kuat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak usah cari obat kuat lagi, sudah benar kuat nih. Allah, alhamdulillah. Ini Al-Khamru Ummul Khaba'is. Sayyidina Utsman menceritakan ada seorang pemuda ahli ibadah yang dia gaweannya tiap hari pergi ke masjid ibadah. Satu ketika ia dibujuk oleh seorang wanita, diundang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Pak, ditutup pintu, dikunci. Kata si perempuan ini, perempuan nakal ini, wahai pemuda, aku tidak akan buka pintu ini kecuali engkau harus melakukan salah satu dari 3 perkara. Kalau enggak mau, aku akan teriak dan mengatakan orang kampung, engkau mau memperkosa aku. Apa yang harus kerjakan? Kau bunuh anak kecil ini. Ada anak kecil Pak. Aduh, bunuh anak kecil dosa besar. Ini kalau ketahuan hukumannya hukuman mati nih. Terus yang kedua apa pilihannya? Yang kedua, kau zina sama aku. Zina dosa besar ya Allah. Habis semua amal ibadah kalau zina nih. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, kau minum khamar. Khamar satu gelas besar. Nah, kayaknya yang ini agak lumayan ini. Nah, kalau khamar ini bisa lah. Agak nggak terlalu besar. Akhirnya sama pemuda diminum khamar. Ketika habis 1 gelas, pusing kepalanya, mabuk Pak. Ketika mabuk sudah di luar kesadaran, melihat perempuan ini nafsu dia. Akhirnya perempuan ini pun diajak berzina. Nah, sudah di luar kendali sudah Pak. Setelah berzina melihat anak kecil, jangan-jangan anak ini laporan nih, mati ya kok dulu. Akhirnya anak kecil itu dibunuh sama muda tadi. Nah, maka karena sebab khamar, salah satu dosa yang disuruh milih, justru 3-tiganya semua dikerjakan. Ini khaba'is ya. Dan bahaya khamar juga, bahaya. Makanya hati-hati. Khamar dan makanan apa saja yang haram jangan dimakan. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa? Orang yang minum khamar atau makan yang haram itu 40 hari sholatnya nggak diterima Allah, doanya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadahnya bisa menjadi tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati daripada makan yang haram, hati-hati khususnya khamar. Kemudian nanti orang yang minum khamar digambarkan baginda Rasul melihat di Isra Mi'raj tadi, orang yang pelutnya besar kayak rumah Pak, isinya ular di dalamnya, dan mulutnya itu panjang sampai ke dadanya, meleleh liur yang begitu busuk. Nah, orang yang biasa khamar minumannya di dunia, dia nggak taubat sampai mati, ya nggak taubat Pak. Kalau taubat diampuni Allah, tidak digolongkan. Ini yang nggak taubat sampai mati. Apa? Allah akan berikan mereka minuman dari tinatul khabal.
Apa itu Pak? Tinatul Fadl itu adalah minuman neraka yang diambil apa? Perasan yang keluar dari kemaluan orang-orang yang berzina di dunia. Keluar, maka bau busuk yang luar biasa. Baunya saja, seandainya itu minuman diturunkan di dunia, maka penduduk bumi ini akan mati semua karena mencium baunya minuman ini. Cium saja, gak usah minum Pak, mati Pak. Kayak apa diminumkan waktu itu? Tapi di neraka gak ada mati. Oke, ini hati-hati dengan khamar. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu, jaga jangan sampai ambil ya, karena ini berbahaya dunia akhirat. Kemudian lagi yang mengkhawatirkan daripada seseorang mati suul khatimah itu adalah adzul, berbuat zalim kepada sesama, mengambil atau punya hak adami yang tidak diselesaikan. Seperti apa? Menyakiti saudaranya muslim, menfitnah saudaranya muslim, mengambil harta tanpa hak dari saudaranya muslim. Maka ini bisa juga menjadi beban ketika sakaratul maut. Dan orang bila urusan hak adami nggak diselesaikan Bapak Ibu di dunia, nanti di akhirat ini akan dituntut dengan orang-orang tersebut. Rasulullah menceritakan nanti di akhirat ada orang yang orang ini adalah muflis. Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang muflis, bangkrut? Kata sahabat, orang yang tidak punya harta ya Rasulullah, tidak punya duit ya Rasulullah. Bukan itu. Kata Nabi, orang bangkrut itu orang yang nanti di akhirat mereka datang membawa pahala ibadah yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, baca Quran. Tapi di dunia dia sering menyakiti saudaranya muslim. Ia pernah menempeleng orang tanpa hak. Mereka pernah menfitnah saudaranya, pernah mengalihkan darah saudaranya. Termasuk apa Bu lagi? Menggibah orang. Menggibah? Loh, orang Jawa ngerasani wong. Nah, ada di sini kayak itu. Kalau ini mah nggak laki-laki nggak perempuan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Karena ini tidak pandang bulu Pak. Kalau urusan menggibah orang ya Allah, mungkin pun kita sih tidak pandang. Kecuali orang yang benar-benar memikirkan urusan agamanya. Hati-hati dengan gibah. Kenapa? Nanti orang itu datang, orang yang pernah diambil haknya, maka pahala sholatnya diambil dikasihkan. Datang lagi orang yang pernah ditempeleng, diambil daripada pahala zakatnya. Datang lagi orang yang pernah difitnah, dikasih daripada pahala puasanya. Begitu seterusnya sampai habis pahala. Haknya masih ada, maka diambil dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi tadi. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang banyak ibadah itu habis pahala, banyak dosa, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah waliyadzubillah. Dan yang terakhir yang menyebabkan su'ul khatimah apa? Dosa-dosa besar yang sampai diterus-teruskan, tidak ditaubati. Makanya seringkali mari kita setiap hari Bapak Ibu bertaubat kepada Allah. Taubat itu memang gampang di mulut Pak. Apakah taubat itu cukup mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Apa cukup itu? Belum. Taubat itu dengan an-nadam. At-taubatu an-nadam, menyesal. Bila kita pernah melakukan dosa di masa lalu, maka sesali. Menyesal itu gak gampang Pak. Makanya banyak orang bisa menangis, tapi tangisan yang berarti di hadapan Allah hanya tangisan orang yang matanya menangis karena takutnya kepada Allah, disebabkan dosa-dosa yang pernah ia perbuat dan takutnya kepada Allah. Nanti yang bisa memadamkan api neraka itu tangisan orang yang takut kepada Allah. Kalau orang ditinggal suaminya tidak pulang-pulang nangis, biasa. Punya harta, hartanya hilang, nangis, biasa. Apalagi banyak hal. Tapi ketika orang melakukan dosa menangis, itu luar biasa Pak. Bisa menjadi pelebur dosa-dosanya kepada Allah. Maka usahakan, kalau kita mau istighfar, mohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Ya Allah, ulun hambamu yang banyak dosa ya Allah, ulun hambamu yang hina ya Allah. Berapa banyak nikmat telah kau berikan kepada ulun, tapi ulun gunakan untuk maksiat ya Allah. Kalau tidak engkau ampuni, bagaimana keadaan celaka hamba ya Allah.
lalu merasa dirinya bahaya banget kalau gak diampuni Allah, bahaya banget. Akhirnya merasa butuh banget dengan ampunan Allah, lalu ia memohon ampun dengan memelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau enggak biar ampuni celaka, ya Allah, celaka. Begitu, dibiasakan begitu. Hadirkan hati kita kepada Allah. Maka di saat itu, bila pian benar-benar menangis, pian benar-benar menyesal, terkadang akan muncul tetesan air mata. Dan air mata itu adalah air mata yang begitu agung nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya banyak dalam Isra Mi'raj itu yang dilihat oleh baginda Rasul, tapi untuk menceritakan keseluruhannya mungkin makan waktu yang panjang ya. Tapi cukuplah satu hikmah diantaranya adalah kita jaga sholat kita. Orang yang memperingati Isra Mi'raj tapi tidak ada perubahan di dalam menjaga sholatnya, hakikatnya ia tidak memperingati apa-apa dari Isra Mi'raj itu. Karena salah satu buah yang diperoleh ketika saat mengikuti Isra Mi'raj adalah bertambah daripada kualitas ibadah sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada musola yang begitu mewah, mari kita ramaikan dengan sholat jamaah. Berusaha niat kita saat ini apa Pak? Mengistiqomahkan sholat jamaah. Karena Pak, besarnya pahala di sisi Allah. Di antaranya apa? Orang yang istiqomah 5 waktu jamaah, yang pertama ia tidak akan fakir. Yang kedua, kalau dia mati, kuburnya diangkat siksanya, ia dapat nikmat di kubur. Kemudian nanti menerima catatan amal dari tangan kanan. Nanti ia akan bisa lewat syirat yang membentang di atas neraka jahanam, cepat seperti kilat. Tapi istiqomah 5 waktu, Pak. Bukan 1 kali, bukan maghrib saja, tidak, 5 waktu. Dan nanti ia akan masuk surga dengan tanpa dihisab. Mudah-mudahan peringatan ini menambahkan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah persiapan kita untuk menghadapi kematian, sehingga harapan kita nantinya kita menjadi orang yang selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, dijadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapat limpahan rahmat dan keberkahan Allah, dan kita bisa menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, di mana kita ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ulun mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Aku kalam billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.